Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Arsala rasulahu rahmatan lil alamin, basyiran wa nadhiran wa da'iyan ilallahi bi'idhnihi wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa nabiyyina wa habibina qurratu a'yunina anbiya'i wal mursalin al mujahidin tahirin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal mu'minun rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fattaqullaha mastata'tum, fattaqullaha la'allakum tuflihun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Akhwati fillah, bidinahumullah. Sidang salat Jumat yang dicintai dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala, mari kita selalu bersyukur atas rangkaian nikmat yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, dengan cara selalu berupaya menjaga dan meningkatkan keimanan ketakwaan kita kepada Allah. Karena hanya iman dan takwalah sebaik-baik bekal bagi kita semua untuk meraih kebahagiaan hidup, baik itu kebahagiaan hidup yang hanya sementara, sebentar saja, yaitu di dunia, apalagi kebahagiaan hidup yang kekal abadi selama-lamanya, yang tidak ada putusnya, yang tidak ada hentinya, yaitu di yaumul akhir nanti, kecuali bekal iman dan takwa. Saudara sekalian, ketakwaan ini menjadi dasar bagi kita semuanya untuk mendapatkan kebahagiaan. Ketakwaan ini menjadikan seseorang menjadi sosok yang tawadhu, sosok yang rendah hati, bukan rendah diri. Diberikan ilmu, dengan ilmunya dia menyadarkan banyak orang-orang yang lalai, yang lupa. Diberikan jabatan yang tinggi, dengan kedudukannya, jabatan yang tinggi, dia mampu merangkul orang-orang yang lemah, orang-orang yang rendah. Diberikan kekuatan, dia gunakan untuk melindungi orang-orang yang tidak berdaya, untuk membela agama Allah, untuk menegakkan kebenaran. Disinilah yang dinamakan dengan ketakwaan. Saudara sekalian, ketakwaan ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sejak manusia yang pertama, bahkan sampai nanti di yaumul akhir. Saudara sekalian, sebaliknya, ketika kita tidak mampu untuk menjaga keimanan, ketakwaan, maka yang akan muncul adalah sosok-sosok manusia yang sombong, sosok-sosok manusia yang angkuh, yang dengan ilmunya dia menyalahkan banyak orang, yang dengan ilmunya dia merendahkan banyak orang, yang dengan kekuasaannya dia menghancurkan kehidupan rakyat banyak. Saudara sekalian, sejarah itu selalu berulang, seperti hanya roda yang berputar, kadang di atas, kadang di tengah, dan juga kadang di bawah. Demikian selalu berputar dan berulang. Termasuk juga yang terjadi sekarang. Sekarang ini kita bisa menyaksikan begitu banyak orang-orang yang sombong, baik itu sombong karena keilmuannya, sombong karena kekuasaannya, ataupun sombong karena kekayaan yang dimilikinya, aset yang ada pada dirinya. Dan apa yang terjadi? Semuanya tadi
Orang-orang yang menyombongkan diri itu semuanya dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Quran sebagai pedoman hidup kita sudah mencatat, sudah menyampaikan berita-berita tentang manusia-manusia yang sombong itu agar menjadi pembelajaran bagi kita di era sekarang ini. Saudara sekalian, kita bisa saksikan bagaimana yang pertama kali ini adalah kesombongan yang dilakukan, kesombongan terbesar, yaitu kesombongan iblis laknatullah alaih. Iblis ribuan tahun sebelum Adam diciptakan, iblis sudah diciptakan. Iblis adalah sosok yang abidun, ahli ibadah, sosok yang rasyidun, yang cerdas. Bangsa jin itu teknologinya sekian kali lipat lebih maju dibanding bangsa manusia. Kita bisa menyaksikan itu di banyak ayat di dalam Al-Quran. Bagaimana ketika iblis atau bangsa jin itu bisa membangun istana pada masa Nabi Sulaiman yang lantainya dari kaca, yang di bawahnya mengalir sungai yang sangat jernih dengan ikan-ikan berlarian, itu pada masa itu. Kemudian ada Efrit yang waktu itu sanggup memindahkan singgasana Ratu Bilqis dari negeri Sabah, Yaman ke Baitul Maqdis di Al-Quds, Palestina, sebelum Nabi Sulaiman berdiri dari tempat duduknya. Itu teknologinya sudah sangat canggih pada waktu itu. Jadi ahli ibadah, sangat cerdas, kurang apa? Tetapi ternyata dengan kenikmatan, kelebihan yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada iblis tadi, tidak mampu untuk menjadikan hatinya menjadi hati yang tunduk tawadhu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika Allah menciptakan Adam, manusia yang pertama kali, kita bisa menyaksikan di dalam surat Al-A'raf, surat yang ke-7, ayat yang ke-12, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kepada kita semuanya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala ma mana'aka alla tasjuda in amartuk. Allah berfirman, apa yang menghalangimu untuk bersujud kepada Adam di waktu aku menyuruhmu? Kata Allah. Maka iblis menyatakan, qala, kata iblis, ana khairum minhu, aku lebih baik dari dirinya, Adam. Khalaqtani min nar, aku diciptakan dari api, wa khalaqtahu min tin, dan dia Adam diciptakan dari tanah lumpur. Jadi iblis yang sudah menyembah Allah ribuan tahun itu, seketika semua amalnya habis, semua amalnya sirna, hilang tanpa bekas, diganti dengan laknatullah, laknat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, gara-gara hanya satu, merasa dirinya lebih baik dari orang lain. Jadi kalau ada di antara kita yang dengan ilmu yang kita miliki, dengan kekayaan, dengan pangkat derajat yang kita miliki, justru kita merasa lebih baik, lebih hebat, lebih tinggi dari orang-orang lain, maka
sesungguhnya dia sudah tertipu sebagaimana iblis. Hati-hati, hati-hati, jangan sampai justru dengan kita memiliki ilmu yang tinggi dan seterusnya menyebabkan kita menjadi sosok-sosok yang merasa lebih hebat, lebih baik. Saudara sekalian, ini kesombongan yang pertama dan yang terbesar yang dilakukan oleh iblis laknatullah. Jadi iblis sombong, merasa dirinya lebih baik. Nanti bisa dibuka di surat yang ke-7, surat Al-A'raf ayat yang ke-12. Saudara sekalian, kemudian kesombongan yang kedua adalah kesombongan kekuasaan. Kita tahu bahwa kekuasaan itu kan hanya sementara saja. Tidak akan mungkin orang akan bisa berkuasa terus itu. Tidak akan mungkin suatu saat orang yang berkuasa itu akan turun juga, akan jatuh juga. Tapi ketika orang yang berkuasa itu orang yang dicintai rakyatnya, meskipun sudah tidak berkuasa pun, bahkan sudah mati pun, namanya akan abadi, selalu disebut-sebut di dalam ucapan ataupun doa-doa masyarakat. Kita masih ingat Nabiullah Ibrahim alaihissalam sudah hampir 5.000 tahun yang lalu meninggal dunia. Tetapi namanya nanti ketika kita tasyahud, kita pasti akan menyebut kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Padahal beliau sudah mati, sudah wafat 5.000-an tahun yang lalu. Tapi namanya bahkan setiap detik selalu dikumandangkan di seluruh penjuru dunia. Saudara sekalian, sebaliknya manusia-manusia yang sombong karena kekuasaannya, sebagaimana dicontohkan di dalam Al-Quran adalah Fir'aun. Fir'aun ini kesombongannya juga tidak main-main, karena dia mensejajarkan dirinya dengan Tuhan. Di dalam surat yang ke-79, surat An-Nazi'at, itu Fir'aun menyatakan faqala ana rabbukumul a'la. Dan Fir'aun itu menyatakan ana rabbukumul a'la, aku ini adalah Tuhan yang maha tinggi. Jadi dia merasa sudah hebat, sudah kuat, padahal dia tidak tahu sesungguhnya Allah sudah mempersiapkan skenarionya. Di dalam istananya dia mengasuh yang namanya Musa alaihissalam. Kita masih ingat Musa ini yang mengasuh adalah Fir'aun sendiri. Waktu bayi diambil oleh Siti Asia, diangkat menjadi anak angkat dan diasuh oleh Siti Asia istrinya dan juga Fir'aun itu sendiri menjadi anak angkat. Dan kelak ketika sudah dewasa, Musa yang diangkatnya ini pula menjadi anak ini nanti yang akan mengakhiri, yang akan menjatuhkan, yang akan menghancurkan kesombongan dari Fir'aun. Saudara sekalian, itu adalah kesombongan yang kedua. Kemudian kesombongan yang ketiga, ini yang melanda pada masa sekarang ini terutama, yaitu kesombongan karena harta. Zaman sekarang ini semuanya ukurannya harta. Saudara saja sekarang ini ukurannya harta. Kalau dia punya harta, bahkan orang lain aja diaku saudara. Tapi kalau nggak punya harta, saudara saja itu ditinggalkan. Sekarang ini orang bahkan rela bermusuhan dengan saudaranya gara-gara harta. Orang rela memenjarakan ulama
gara-gara harta. Ulama besar penjara, ya nggak salah. Yang memenjarakan sebetulnya temannya sendiri, gara-gara harta. Saudara sekalian, harta ini juga diterangkan oleh Allah dengan sangat jelas, yaitu Qarun. Qarun ini adalah umatnya Nabi Musa, hidup juga pada masa Fir'aun. Qarun ini kekayaannya melimpah, tetapi di dalam surat Al-Qasas, surat yang ke-28, ayat yang ke-78, Qarun ini dengan semua harta kekayaan yang dimilikinya, Qarun itu mengatakan di dalam surat Al-Qasas, innama utitum ala ilmin indi. Sesungguhnya harta benda yang aku miliki ini ala ilmin indi, karena kecerdasan akal, karena kehebatan pemikiranku, karena kerja kerasku. Dia lupa bahwa semuanya rezeki itu adalah milik Allah, berasal dari Allah dan tergantung Allah siapa yang akan diberi dan siapa yang akan diambil. Maka tidak berapa lama setelah Qarun mengucapkan itu, kita bisa saksikan di dalam surat Al-Qasas, maka Allah menenggelamkan Qarun beserta seluruh harta benda, kunci perbendaharaannya di balik tanahnya, ke dalam tanah. Inilah akibat dari orang-orang yang tidak mau mensyukuri kenikmatan-kenikmatan yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk menjadikan sosok yang bertakwa, sosok yang senantiasa tunduk dan tawadhu kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa tidak ada yang besar kecuali Allahu Akbar. Tidak ada yang lebih tinggi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam bishawab. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum wa dzikril hakim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah wa syukurillah. Asbahna ala fa'baina qulubina fa'asbahna bini'amatihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fattaqullaha mastata'tum fattaqullaha la'alakum tuflihun. Saudara sekalian, sedang cuma rahimakumullah, kesimpulan khutbah yang pertama bahwa pada hakikatnya kita diciptakan di dunia adalah untuk bersyukur kepada Allah dengan menjadi sosok-sosok manusia yang bertakwa. Artinya semakin banyak kenikmatan yang kita terima, apapun itu, justru menjadikan kita semakin tunduk, tawadhu, semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, ketika kita tidak mampu untuk mensyukuri, untuk menjaga kenikmatan-kenikmatan itu, maka akan muncul yang namanya kesombongan-kesombongan,
keangkuhan-keangkuhan yang pada akhirnya akan menjerumuskan dan akan menjatuhkan, akan menghancurkan kita. Al-Quran sebagai pedoman kita sudah banyak menceritakan kesombongan-kesombongan. Yang pertama adalah kesombongan terbesar yang dilakukan oleh iblis. Di dalam surat yang ke-7, surat Al-A'raf ayat yang ke-12 jelas sekali. Iblis merasa ana khairum minhu, lebih baik dari Adam. Hanya merasa lebih baik saja. Ini sudah kesombongan yang sangat besar. Yang kedua, ini adalah kesombongan dari kekuasaan. Diberi kekuasaan mestinya bisa mensejahterakan rakyatnya, bukan hanya mensejahterakan diri dan keluarganya, tapi rakyatnya. Tapi justru dengan kekuasaan dia mensejajarkan dengan Tuhan, seolah-olah dia adalah Tuhan. Maka ini bisa kita baca nanti di dalam Al-Quran, surat yang ke-79, surat An-Nazi'at, yaitu ayat yang ke-24. Saudara sekalian, yang terakhir ini adalah kesombongan karena harta, uang. Saudara sekalian, Korun ini contoh nyata di dalam Al-Quran dituliskan oleh Allah, yaitu di dalam surat Al-Qasas, surat yang ke-28 ayat yang ke-78. Buka kembali di rumah. Demikian kita akhiri khutbah kali ini dengan bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita kekuatan, kemudahan dan keberkahan dalam semua hal, dan juga diliputi dengan keberkahan baik di dunia sampai nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan doa bersama-sama. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afini ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika al-karim wa 'azimi sultanak. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampuni dosa dan kesalahan kami semua yang hadir di tempat ini. Ampuni dosa dan kesalahan semua orang mukmin yang laki-laki dan yang perempuan, dosa dan kesalahan semua orang Islam yang laki-laki dan yang perempuan yang masih hidup ya Allah ataupun yang sudah meninggal dunia. Hanya Allah ya Allah, Zat yang maha mengetahui segala sesuatu. Rabbana taqabbal minna salatana wa sadaqatana wa ruku'ana wa sujudana wa jami'a ibadatina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, ya Tuhan kami, terimalah semua salat kami, semua sedekah kami, dan semua amal ibadah kami dengan senantiasa mendapat rahmat dan barokah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, sehatkanlah badan kami, sehatkanlah pendengaran kami, dan sehatkanlah penglihatan kami dengan mendapat rahmat dan barokah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan halalan thayyiban wa syai'an mubarakan wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami meminta kepada Engkau ilmu yang bermanfaat dan juga rezeki yang halal, yang baik, yang banyak dan barokah, dan juga amal perbuatan yang senantiasa Engkau terima. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami semua yang ada di tempat ini pasangan hidup, istri-istri yang soleh, dan berikanlah kepada kami semuanya anak keturunan yang soleh dan solehah,
yang bisa menyenangkan pandangan mata kami, yang bisa menyejukkan, yang bisa menenteramkan hati dan jiwa-jiwa kami. Dan jadikanlah kami semuanya ya Allah pemimpin orang-orang yang bertakwa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.